baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Oke, semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah, amin. Baik teman-teman, selamat datang di acara Coffee for Change edisi pertama kolaborasi dari Baiti Jannati Home Team dan Sekolah Alam Semesta. Jadi acara Coffee for Change ini merupakan sebuah acara berbincang, ngobrol santai begitu ya, yang menampilkan dua narasumber, keduanya merupakan change maker. Wah, apa itu change maker? Jadi change maker itu adalah orang-orang yang sudah melakukan perubahan dan sudah berdampak pada diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Baik, di sini saya tidak sendirian, sudah ada 4 orang di sini ya, oke. Di sini perkenalkan, nama saya Firda, saya dan rekan saya Helena akan menjadi tuan rumah pada acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga acara pada siang hari ini bisa memantik ide-ide baru, insight-insight baru tentang bagaimana cara menghadirkan aktivitas sains yang termaktub dalam Al-Quran. Mari mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah ada beberapa peserta yang bergabung. Kita mulai saja ya Mbak Helena ya. Oke, Mbak Helena. Di siang hari yang sangat berharga ini, kita kedatangan siapa sih? Oke, terima kasih Mbak Firda. Siang ini, alhamdulillah, kita telah kedatangan dua panelis ya, yang jujur nih ya, membuat saya itu insecure. Tiap melihat postingan Instagramnya, sangat menginspirasi. Al-Quran dan sains itu dua hal yang berat bagi saya. Namun, kedua panelis ini tuh dapat menyajikannya melalui suatu proses bermain dan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Siang ini kita akan mengulik pengalaman mereka. Gimana sih caranya membuat aktivitas sains yang termaktub dalam Al-Quran? Oke, mari kita sambut. Ada Mbak Arfi dan Mbak Elsa. Yeay. Assalamualaikum Mbak Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Helena. Mana nih? Iya. Gimana kabarnya Mbak Arfi siang ini? Sama bisa ceritakan nggak kesibukan aktivitasnya Mbak Arfi sekarang ini apa aja? Alhamdulillah siang hari ini lumayan baik banget nih, bukan lumayan, alhamdulillah baik sekali. Kalau kesibukannya sekarang sedang sibuk ngoreksi sama sibuk ngolah nilai, karena kebetulan juga mengajar di SMA, dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu tersibuk sepertinya karena akhir pekan nanti akan penerimaan rapot ya untuk yang sekolah. Kemudian selain itu juga membersamai anak-anak secara mandiri di rumah dan juga ngurusin lab mungkin. Oh iya benar. Wah ini Bu Guru harus gercep nih buat ngirimin persiapan rapot ya. Oke, terima kasih. Nah sekarang saya ke Mbak Elsa ya. Gimana nih kabarnya? Assalamualaikum Mbak Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Helena. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Mbak nih kesibukannya sedang apa nih aktivitasnya Mbak Elsa? Aktivitas sehari-hari masih sama seperti yang lainnya. Saya ibu rumah tangga, kebetulan ada 3 anak laki-laki di rumah. Yang pertama usianya mau 8 tahun, yang kedua 6 tahun, yang terakhir 3,5 tahun. Jadi di rumah kegiatannya saya jadi teman mainnya anak-anak aja. Itu aja sih Mbak Helena. Oke Mbak, wah seru 3 anak ya. Oke Mbak, kita langsung mulai ya. Oke, ini nih Mbak, untuk Mbak Elsa dulu nih. Nah, kegiatan tadi dengan ketiga anaknya ya, umur 8, 6, dan 3,5. Kegiatan belajar anak-anak yang biasanya Mbak Elsa bagikan gitu di sosial media itu kayak nature study, kemudian membuat nature journaling, lalu ada juga Quran journaling. Mbak Elsa bisa kasih gambaran nggak Mbak, kayak gimana sih kegiatannya itu untuk ke kami? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai cerita dari nature study dulu ya. Jadi sebenarnya nature study kami itu adalah lanjutan dari aktivitas kami sebelum anak-anak itu masuk ke fase akademis. Fase akademis di sini itu mulai usia 6. Jadi fase aktivitas sebelum itu adalah nature walk atau jalan-jalan di alam. Biasanya kami lakukan setiap pagi, setiap sore, atau akhir pekan bersama ayahnya kalau lagi ada ayahnya. Nah, kemudian sampai akhirnya anak-anak masuk ke usia fase akademis, usia 6 tahun,
ternyata kegiatan ini tuh secara alami akan berkembang menjadi nature study. Nah, mungkin sederhananya nature study itu kita bisa lihat sebagai sebuah proses mengamati apa saja yang kita lihat di alam. Dan kemudian anak-anak menarik kesimpulan dari pengamatannya. Ternyata kegiatan sederhana yang dilakukan ini tujuannya itu lebih untuk mendidik anak tentang keberadaan lingkungan dan supaya mereka tuh punya tujuan hidup yang lebih bermakna dan kaya gitu. Sebenarnya saya pun baru mengenal istilah nature study ini tuh setelah saya belajar dan saya membaca tentang metode Charlotte Mason yang kemudian kebetulan kami adopsi jadi metode belajar di homeschooling kami gitu. Nah, dalam perjalanan belajarnya, akhirnya kami memutuskan untuk subjek sains dasar anak-anak. Jadi pelajaran sains yang dasar dari anak-anak itu adalah dengan kembali ke alam. Jadi kayak sesederhana kembali ke alam. Karena cita-citanya tuh kepengen anak-anak punya tujuan hidup yang lebih bermakna, salah satunya dengan mencintai alam. Jadi kalau kita flashback lagi, kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin anak-anak itu akan mencintai alam kalau mereka tidak terbiasa bersinggungan dengan alam gitu kan ya. Jadi fokus utamanya untuk pendidikan sains dasarnya itu adalah di situ. Jadi anak-anak mengenal alam dan menyadari keberadaannya gitu. Jadi sampai saat ini kegiatan sederhana belajar sainsnya adalah pergi ke alam, bertatap muka dengan ciptaan-ciptaan Allah dan berinteraksi langsung dengan apa yang ada di alam. Jadi sederhananya adalah ajakan anak-anak untuk kembali ke alam dan berguru langsung pada ciptaan Allah gitu, Masya Allah. Kemudian akhirnya karena anak-anak sudah sering terpapar dengan namanya journaling, dulu itu waktu sebelum mereka masuk usia fase akademis juga, itu kami kebiasaan itu jurnal pagi itu biasanya gambar bebas sebelum masuk ke aktivitas yang lain. Biasanya untuk proses transisi dari misalnya dari bangun tidur atau dari aktivitas yang mereka mau melakukan aktivitas terstruktur lainnya gitu, biasanya saya mulai dengan menggambar bebas. Nah, karena mereka sudah sangat sering terpapar dengan namanya journaling, akhirnya cara mereka mencatat, kemudian menuangkan hasil observasinya di alam itu ke dalam bentuk jurnal gitu. Jadi ternyata baru tahu juga kalau ya setelah belajar CM ini ternyata metode yang digunakan setelah mereka melakukan jalan-jalan di alam itu, kemudian mereka mencatatnya itu namanya nature journaling. Oh, jadi ternyata masih berkesinambungan. Kemudian kalau keduanya dihubungkan itu baru disebut seperti nature study seperti itu. Nah, kalau untuk Quran journaling, ini juga sebenarnya sebelumnya nggak ada di kurikulum belajar kami di rumah. Jadi subjek belajarnya itu namanya Quran Study gitu. Jadi proses belajarnya itu sebenarnya sederhana. Jadi saya membacakan ayat Al-Quran, kemudian anak-anak menarasikannya. Tapi karena journaling itu sudah jadi aktivitas sehari-hari, makanya mereka akhirnya berinisiatif untuk bikin gambar atau mencatat apa yang mereka dapat dari proses Quran study tadi ke dalam jurnal. Akhirnya maka kami menyebutnya sebagai proses Quran jurnal. Mungkin seperti itu Mbak Helena. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Aduh, luar biasa. Saya udah nyatet banyak nih. Sekarang tuh ya, Mbak di lab itu saya maaf apa ada suara saya jelas Mbak? Sekarang sudah jelas. Tadi agak ini Mbak. Oke. Nah, yang di STEM Lab itu saya lihat ada program kayak ngaji sains, terus ada STEM parenting Muslim, lalu ada juga nih Asmaul Husna Base Project. Nah, ini penasaran nih. Bisa dijelaskan kegiatannya seperti apa, Mbak Arfi? Ya, oke. Terima kasih sekali Mbak Helena. Jadi, tadi saya sempat ini ya, luar biasa banget dengan pemaparan dari Bunda Olivia. Ternyata aktivitas di rumahnya sangat luar biasa sekali. Oke, untuk yang di STEM Lab sendiri, jadi kita juga punya 2 program, tetapi program yang berjalan ini adalah program yang musiman, jadi bukan program yang setiap bulan kita adakan. Kebetulan yang kemarin untuk yang ngaji sains dan juga untuk yang kelas Asmaul Husna itu merupakan program beruntun dari kegiatan Ramadan. Jadi untuk selama bulan Ramadan, kemudian kita kerjasama dengan kelas ngaji punyanya Bunda Ina, kemudian
kita bikin nih project ngaji sains untuk anak-anak. Nah, di sana ngapain aja? Jadi di sana kita mencoba untuk mengajak anak-anak mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dari ayat-ayat yang sudah ditadaburi, lalu kita bikin project yang berhubungan dengan ayat tersebut. Jadi untuk yang ngaji sains kita punya kemarin yang kita bahas bersama anak-anak itu adalah ada 4 ayat, yaitu ada surat An-Nur, kemudian surat Al-Anbiya, lalu surat Al-An'am dan juga surat Yasin. Yang keempatnya kita ambil ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, kemudian dari ayat tersebut kita ajak mereka untuk membuat project-project based on theme yang bisa kita integrasikan dengan ayat yang sudah mereka pelajari tersebut. Lalu untuk yang ngaji sains itu untuk usia yang memang sudah sekolah dasar dan harapannya sih sudah bisa membaca Al-Qur'an juga. Untuk yang lebih dini lagi, kita mencoba untuk melakukan pendekatan dengan mengenalkan anak-anak akan asma-asma Allah melalui Asmaul Husna. Makanya kemudian kita bikin tim parenting Asmaul Husna temanya. Jadi untuk yang tim parenting ini nanti anak-anak akan dikenalkan dengan sifat-sifat Allah. Ada 15 sifat yang akan kita kenalkan kepada anak-anak. Kemudian dari setiap masing-masing sifat tersebut kita integrasikan dengan proyek-proyek sains apa ya yang nanti bisa mendukung anak dalam mengenal sifat-sifat tersebut begitu. Karena untuk anak usia dini dalam proses mengenal Al-Qur'an itu kalau kita langsung masuk kepada ayatnya, anak-anak masih agak terlalu susah juga yang pertama itu. Yang keduanya, jadi poinnya untuk anak usia dini memang kita ingin mengenal dulu siapa Allah, kemudian Allah itu sifatnya bagaimana saja, lalu sifat wajibnya Allah itu ada apa saja. Oleh sebab itulah kita mau masuk ke pintu tersebut dalam mengenalkan Allah kepada anak-anak yang usianya lebih dini. Baru kemudian nanti ketika mereka sudah mulai beranjak besar, mereka sudah bisa lebih membaca Al-Qur'an, mengenal Al-Qur'an. Nah, kita masuk ke dalam proses integrasi antara ayat Al-Qur'an dengan proyek-proyek sains tersebut. Begitu, Bunda. Wah, Masya Allah, ternyata ada banyak cara ya Mbak ya untuk mengenalkan anak-anak dengan sains dan Al-Quran dan ternyata itu bisa dihubungkan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Arfi dan Mbak Elsa. Oke, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom. Kemudian, setelah mendengar pemaparan dari Mbak Arfi dan Mbak Elsa tadi, ada satu hal yang benar-benar ingin saya tanyakan. Jadi, kenapa nih, kalau Mbak Arfi, kenapa Mbak Arfi tertarik untuk belajar atau mengajar tentang STEM? Nah, ini kenapa Mbak? Silakan Mbak. Oke. Karena kita hari ini fokusnya ke sains, jadi dari STEM itu saya lebih kerucutkan lagi ke sains begitu ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Jadi kenapa senang dengan sains itu adalah karena sains itu membantu kita dalam berpikir dan mengolah pikiran kita. Jadi lebih dari sekedar praktikum, eksperimen, sebenarnya sains itu mencoba untuk mengajarkan kepada kita bagaimana berpikir yang logis, sistematis, dan juga rasional. Pola pikir yang demikian itu kalau di dalam sains itu kan ada runutannya. Jadi bagaimana suatu teori itu ditemukan, itu kan nggak yang ujuk-ujuk ditemu, tapi dia harus melalui sebuah proses yang disebut sebagai metodologi ilmiah. Nah, metodologi ilmiah ini ketika kita bisa menerapkan dalam banyak aspek kehidupan, ternyata membantu kita untuk melihat segala sesuatu itu menjadi lebih logis, lebih terstruktur, kemudian lebih rasional juga. Nah, semangat ini yang kemudian saya coba ingin sebarkan kepada sebanyak mungkin orang tua, makanya kemudian kita bikin kelasnya yang disebut dengan team parenting. Jadi kelas yang sebenarnya kelasnya untuk anak-anak, tetapi orang tuanya yang bukan dididik, yang diajak berdiskusi kayak gitu. Nanti setelah berdiskusi bersama orang tua, baru materinya diterapkan kepada anak-anak. Nah, itu kemudian selain itu, karena kita tahu juga ya, kayaknya kita ini hidup di zaman yang sekarang, apalagi nanti ketika anak-anak sudah tumbuhnya makin dewasa, mereka akan hidup di dunia yang informasi itu nggak mereka harapkan aja, tapi udah menyerang. Kayak kita mengalami ledakan informasi.
kita nyari satu info aja yang datang ke kita ada 100 informasi, dan kadang kita nggak bisa memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang kurang tepat untuk kita. Dengan kacamata sains itu nanti sebenarnya kita sedang melatih bagaimana agar setiap informasi yang datang itu kita harus cross check terlebih dahulu nih, karena kalau dari sains itu kan ketika kita udah melihat fenomena, lalu fenomenanya dicari hipotesisnya, benar nggak ya seperti itu, kayak gitu. Sama juga ketika melihat informasi, benar nggak ya seperti itu. Nah, kemudian kita harus eksperimen. Kalau dalam informasi ya berarti kita harus cross check, kita harus cari tahu, kita harus kemudian membandingkan dengan sumber-sumber yang lain, sehingga informasi yang kita dapat itu nanti menjadi informasi yang lebih valid lagi. Iya. Itu adalah alasan kenapa kemudian saya senang sekali belajar sains dan juga ingin mengajarkan semangat berpikir dengan konstruksi sains ini kepada anak-anak. Lalu kemudian tadi juga benar sekali yang disampaikan dengan Mbak Olive ya. Jadi ngajak anak jalan-jalan keluar itu sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka untuk menjadi seorang ilmuwan. Karena kalau kita berbicara sains itu sebenarnya bukan yang setiap hari kita harus mengajak anak bereksperimen, setiap hari kita harus menyiapkan alat dan bahan apa nih yang bisa dilakukan oleh anak-anak bisa uji coba apa lagi, nggak harus yang setiap hari begitu. Seperti kata Mbak Olive tadi, cukup ajak anak keluar, melihat lingkungan di sekitar, mengamati lingkungan di sekitar mereka, nanti anak-anak secara kayak di alam bawah sadarnya, mereka akan mencoba untuk melihat hubungan-hubungan yang terjadi di lingkungan di sekitar mereka. Dari sana itulah yang kemudian memantik rasa ingin tahunya mereka, kemudian memantik penasarannya mereka, dan ujung-ujungnya adalah mereka ingin mencari tahu lebih dalam lagi apa ya yang sebenarnya terjadi, apa ya yang sebenarnya peristiwa apa sih yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Karena sains sendiri juga berangkatnya dari sana. Sains sendiri itu berangkat dari para ilmuwan yang benar-benar mengamati lingkungan sekitar, kemudian mencari pola-polanya, baru kemudian merumuskannya. Nah, kurang lebihnya begitu. Wah, saya salah satu ini Mbak, salah satu peserta STEM parenting, yang benar-benar benar-benar kalau sudah mulai nyiapin bahan-bahan percobaan itu anak-anak sudah si sulung ya, si Aisyah sudah, wah hari ini kita mau percobaan apa Bunda? Kita mau bikin apa Bunda? Wah itu antusias. Kalau sudah antusias itu, kalau kita ajak berdialog iman, nah itu bisa masuk. Iya. Wah, Masya Allah. Baik. Kalau Mbak Elsa, kenapa Mbak Elsa tertarik untuk belajar atau mengajar tentang sains nih kepada anak-anak? Wih, Masya Allah, dengar penjelasannya dari Mbak Arfi tadi sudah dijelaskan detail dan lengkap, dan saya manggut-manggut itu kayak yang saya rasakan ketika membersamai anak-anak gitu. Dulu memang benar kata Mbak Arfi, yang ada di bayangan saya, yang ada di pikiran saya tuh kalau sains tuh ya tentang percobaan gitu. Sempat kan mikir harus bikin percobaan apa, harus secara terstruktur gitu ya, harus bikin apa. Ternyata seperti yang juga dijelaskan sama Mbak Arfi, ternyata sains itu nggak cuma tentang eksperimen gitu ya, tapi lebih tentang juga tentang mengamati, karena justru dari sanalah percobaan-percobaan itu akan muncul gitu ya, pemantik-pemantik dari anak-anak sendiri. Jadi saya ngajarin anak-anak itu karena apalagi untuk anak usia dini ya, saya melihatnya sains itu untuk anak-anak usia dini di bawah fase akademis itu, saya melihat sains itu bisa melatih anak-anak itu menggunakan semua inderanya gitu. Mulai mereka mengenal gejala benda, gejala peristiwa di sekitar gitu. Mereka melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar. Jadi semakin banyak keterlibatan indera dalam belajar kalau misalnya belajar sains. Jadi saya merasa anak-anak jadi semakin memahami gitu apa yang akan dipelajari oleh mereka. Lalu mereka akan dapat pengetahuan baru dari hasil penginderaan mereka sendiri gitu, dan itu yang menurut saya tuh lebih bermakna. Jadi mencari sesuatu yang bermakna untuk anak-anak tuh ternyata bukan hanya dari kita yang memberi informasi gitu, tapi justru dari proses mereka mengobservasi hal-hal yang ada di sekitar mereka. Jadi melalui proses sains ini tuh anak-anak selain dapat melihat, mengobservasi yang ada di sekitar, kemudian muncul pertanyaan pemantik yang akhirnya kita fasilitasi jadi percobaan sederhana, kemudian mereka jadi juga seperti kata Mbak Arfi tadi, jadi bisa menghubungkan sebab akibat gitu. Lama-lama itu secara naluri dan alami itu sangat membantu untuk mereka
berpikir secara logis gitu. Jadi salah satu hasil belajar yang alhamdulillah yang sangat berpengaruh dari proses belajar sains itu menurut saya tadi bertindak secara logis, kemudian berpikir runut. Jadi mereka kayak terbiasa nggak langsung mencari tahu gitu, ini kenapa, misalnya kayak sesimpel hujan turun, kenapa ya kok hujan bisa turun. Jadi pertanyaan sederhana dari hal-hal yang dilihat itu juga proses belajar sains menurut saya. Seperti itu Mbak Firda. Oke, baik Mbak Elsa. Ini kemarin saya ikut-ikut nih lihat-lihat Instagramnya Mbak Elsa. Wah, kalau mengamati, tadinya saya takut nih Mbak sama ulat. Nah, ternyata lihat Mbak Elsa, oh ternyata ulat itu bisa diamati seperti itu ya. Ketika mengajak anak-anak mengamati ulat itu ternyata mereka juga tertarik kayak gitu. Terus ketika saya coba-coba menggambar, terus ternyata mereka juga, Bunda besoknya lihat lagi ulatnya. Ayo gambar lagi, gambar lagi. Oh ternyata memang orang tua yang harus memberikan keteladanan dulu ya. Jadi anaknya baru ngikutin. Masya Allah. Oke, silakan Mbak Helena. Jadi seru banget ya, kayak semudah nature walk dari situ bisa jadi berkembang gitu ya, nggak cuman yang jalan-jalan kayak gitu ya. Oke, Mbak Elsa, kalau bisa dirangkum gitu ya, kalau dirangkum dari penjelasan Mbak, skill atau dampak apa yang diharapkan dari mengajarkan sains ke anak, terutama dikaitkan dengan agama Islam? Oke, jadi seperti yang diceritakan sebelumnya, dengan belajar sains ini harapannya kan anak-anak jadi terbiasa dan mampu berpikir runut dan logis. Kalau menurut saya sebenarnya semua hal yang kita pelajari bersama anak-anak itu sudah seharusnya memang dikaitkan dengan agama gitu ya, dengan Al-Quran. Karena kan agama Islam ini kan sangat kompleks gitu ya, petunjuk yang sangat lengkap untuk semua hal yang kita lakukan, petunjuk kita melakukan semua hal yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi dengan kita mengintegrasikan semua pembelajaran dengan agama, dengan Al-Quran, ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita membangun kecintaan mereka, kekaguman mereka pada Allah dan pada Al-Quran, insya Allah gitu. Seperti itu Mbak Elena menurut saya. Terima kasih Mbak Elsa. Kalau dari Mbak Arfi sendiri bagaimana Mbak? Sebelum menjawab ke sana, mungkin saya izin sedikit untuk mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan agama dan juga sains itu sendiri dari kacamata saya gitu ya Mbak. Jadi kalau agama, Al-Quran itu khususnya, Al-Quran itu kan bukan buku sejarah, tapi bercerita tentang sejarah. Al-Quran itu bukan buku IPA, tetapi menyampaikan juga tentang, ada beberapa hal tentang hujan, tentang air, tentang besi juga yang disampaikan. Kemudian Al-Quran itu juga bukan buku astronomi, tetapi bercerita juga tentang bagaimana alam semesta kita diciptakan di awal-awal, prosesnya terciptanya bagaimana. Jadi dari sana kita tahu bahwa Al-Quran ini memikul tanggung jawab yang luar biasa sekali dalam menjelaskan banyak hal kepada umatnya. Karena beban itulah, makanya Al-Quran tidak disampaikan secara detail, tetapi Al-Quran disampaikan secara, dia lebih ke umum, kemudian kita yang sebagai manusia yang kemudian mencoba mencari tahu, menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran. Atau bahasa gampangnya, kalau misalnya kita mau ke, katakan kalau dari saya, dari Sragen mau ke Jakarta. Kalau kita mau ke Jakarta, ketika di jalan, panah-panah yang ada di jalan itu kan tidak menunjukkan secara detail, oh Jakarta beloknya sini-sini. Hanya arah-arahnya aja. Kalau mau ke Jakarta berarti ke Solo dulu, tanda panahnya kayak gini. Kita banyak sekali melihat rambu-rambu hijau di jalan yang kemudian sebenarnya itu nanti akan mengantarkan kita ke kota tujuan kita. Nah, Al-Quran pun sama demikian. Jadi Al-Quran itu tidak berbicara secara terperinci, tapi dia berbicara secara global. Kemudian kitalah yang oleh Allah diberikan akal untuk mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, kacamatanya bisa banyak nih. Kalau kita pengen lebih tahu banyak hal tentang sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, maka kita bisa menggunakan kacamata sejarah sebagai ilmu sejarah. Kemudian, kalau kita ingin tahu lebih banyak hal tentang apa yang diceritakan oleh Al-Quran mengenai alam semesta, maka pintu yang kita gunakan adalah sains. Nah, jadi sebenarnya sains ini membantu kita untuk memahami lebih baik lagi mungkin yang dimaksud ayat Al-Quran dalam ayat ini adalah seperti ini, karena penjelasan di sainsnya seperti ini. Nah, itu. Kemudian selain itu
manfaatnya kita belajar belajar Al-Quran juga sains. Jadi kalau sains itu kita akan mencoba untuk menjawab bagaimana dalam melihat suatu fenomena, kemudian membuat prediksi dari suatu fenomena. Jadi goalnya sains itu kan sebenarnya bagaimana mengajarkan agar manusia itu bisa membuat prediksi, tapi berlandaskan atas asumsi-asumsi yang logis yang dibangun sebelumnya. Kayak misalnya, bagaimana ya bumi ini bisa diciptakan, kemudian bagaimana ya nanti akhir kehidupan manusia di alam semesta. Itu semuanya dijawab oleh sains. Tapi kalau Al-Quran itu mau menjawab kenapa, lebih ke kenapanya. Jadi kalau di sains kita mau bertanya, kenapa sih harus ada bumi? Kenapa sih harus ada alam semesta? Kenapa ya harus diciptakan manusia? Itu kita nggak bisa menemukannya di dalam sains. Kita bisa menemukannya di agama. Karena kenapa semuanya diciptakan? Semua diciptakan agar semuanya kemudian beribadah taat kepada Allah, lalu sampai kepada Allah. Itu dijawab oleh Al-Quran. Nah, dengan belajar sains dan juga belajar agama, itu sebenarnya kita sedang mengarahkan anak agar ketika mereka belajar sains, mereka tahu akan lingkungan di sekitarnya, mereka akan semakin sadar bahwa oh ternyata di hadapan Allah ini kita nggak ada apa-apanya ya, karena alam semesta kita begitu luar biasa sekali. Dan semakin kita belajar sains, atau kalau saya misalnya, semakin saya belajar fisika, semakin saya mendalami model bagaimana alam semesta ini begitu rumitnya, begitu susahnya, begitu detailnya, semakin kayak makin merinding kayak gitu. Kayak ya Allah itu nggak yang bikin itu cuman bim salah bim tiba-tiba ada, tetapi beneran semuanya detailnya itu sangat-sangat beneran Allah siapkan agar manusia itu ketika di bumi udah siap dengan segala sesuatunya kayak gitu. Itu terus kemudian sehingga kita semakin bersyukur menjadi hambanya Allah, semakin bersyukur dengan nikmatnya Allah, semakin menyadari bahwa kita ini terlalu kecil ya ternyata di hadapan Allah. Itu pentingnya belajar sains, jadi nanti kita harapannya bisa sampai ke sana. Lalu kemudian dengan Al-Quran, ini nanti kita bisa membatasi diri kita bahwa ternyata oh kita ini diciptakan oleh Allah, ternyata bumi ini diciptakan oleh Allah, ya tidak lain tidak bukan adalah semata-mata adalah untuk menyembah kepadanya kayak gitu. Jadi semakin kita belajar Al-Quran, nanti kita akan menemukan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, sehingga semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada Allah, dan kepada ciptaannya. Gitu. Bolehnya sebenarnya ke sana. Oke Mbak Arfi, jadi kalau disimpulkan ketika kita mempelajari tentang Al-Quran dan tentang sains yang ada di dalamnya, ternyata itu bisa memantik fitrah keimanan kita gitu ya Mbak ya. Dan kalau fitrah keimanan kita yang sudah terpantik, itu bisa menjadi pintu untuk membuka atau memantik fitrah keimanan anak-anak. Seperti itu ya Mbak ya. Oke baik. Kemudian ketika mengagendakan bermain sains itu, apakah harus terencana seperti kita bikin lesson plan sebelumnya, atau bisa mendadak begitu Mbak? Kalau kayak kita jalan-jalan kan bisa mendadak ya, tapi kalau ada suatu tema yang ingin kita berikan kepada anak-anak itu bisa mendadak juga atau harus direncanakan sebelumnya seperti itu? Bagaimana kalau Mbak Arfi? Kalau saya sih sebenarnya lebih dilihat ke tujuannya ya. Jadi kan kalau kita membersamai anak itu ada yang memang karena kita fokus sebagai homeschooler, kemudian kita sebagai gurunya juga. Karena begitu mau nggak mau kan semua proses pendidikan anak-anak akan bermuaranya di kita. Nah itu akan lebih baik jika semua prosesnya terjunal dengan baik, tertulis dengan baik, kemudian teradministrasikan dengan baik, sebenarnya kayak gitu. Tetapi kalau kita lebih ingin mendukung bagaimana sih agar anak ini bisa melihat segala sesuatunya lebih sistematis, lebih logis lagi, lebih rasional lagi, maka kalau saya sih nggak terlalu banyak ininya ya Mbak, mungkin nggak sedetail Mbak Olive mungkin dalam menjurnalkannya kayak gitu. Jadi ya udah kita hari ini ajak anak keluar, kemudian apa yang dilihat anak itu yang kemudian kita pelajari bareng-bareng kayak gitu.
Jadi belajarnya lebih ke anak maunya apa, ayo kita ikutin kayak gitu. Kalau saya lebih seperti itu. Nggak yang terlalu sistematis juga, karena mungkin kayak sebagai lebih ke mengikuti alurnya anak sih. Jadi anak ketika di luar itu kan sebenarnya anak akan menemukan banyak sekali pertanyaan, anak akan menemukan banyak sekali hal, dan di sana kadang kita nggak tahu, tiba-tiba anak-anak ujuk-ujuk bertanya seperti ini, bertanya begitu, atau kasusnya misalnya kayak yang tadi ulat kayak gitu. Pernah dalam satu hari kita nggak mencoba untuk saya nggak menskemakan, kita akan belajar mengenai metamorfosis kayak gitu. Lalu kemudian saya dan anak lagi ngolah si kompos, dan ternyata komposnya udah lumayan banyak sekali belatung-belatungnya. Kemudian tiba-tiba muncul di pertanyaan kepada anak, kenapa sih kalau ulat itu wujudnya kemudian berbeda-beda, ada ulat, ada kepompong, kemudian baru kupu-kupu. Lalu kok manusia nggak yang seperti itu? Manusia kayaknya dari lahir sampai besarnya ya udah bentuknya sama terus kayak gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ngalir aja, efek dari ketika mereka diajak keluar rumah gitu. Iya, benar. Oke, baik Mbak Arfi. Kemudian Mbak Elsa. Nah, apakah Mbak Elsa kegiatan bermain sains dengan anak-anak itu bukan selalu ya, apakah direncanakan sebelumnya, ada lesson plan-nya seperti itu, atau natural aja? Gimana Mbak Elsa? Sebenarnya sama kayak Mbak Arfi bilang ya, jadi saya jadi kayak insecure juga kalau homeschooler harus terstruktur. Ternyata saya enggak, Mbak Arfi. Untuk sains dasar tuh saya juga seperti Mbak Arfi itu, jadi kebanyakan karena spontan dan hasil dari pengamatan anak-anak. Makanya kadang kalau jadi nggak punya runut, misalnya hari ini untuk sains ada term ini, ada bab membahas tentang organ tubuh anak gitu. Saya nggak punya lesson plan untuk sains itu, jadi lebih banyak ke alam. Makanya kenapa pembahasannya masih seputar tumbuhan, hewan, seperti itu. Karena itu yang dilihat mereka sepanjang mereka berjalan-jalan gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin ketika mereka misalnya di luar jalan-jalan, aktivitas jalan-jalan pagi itu, pertanyaan pemantik untuk percobaan sederhana di rumah itu biasanya mereka dapat dari buku. Jadi selain dari jalan-jalan, mereka tuh dapat kebanyakan dari buku. Misalnya waktu baca buku, kemudian ada juga tuh buku yang di rumah, ada buku percobaan ilmuwan yang tentang sains, tapi yang khusus muslim gitu ada. Kemudian mereka pengen cobain karena penasaran. Itu biasanya untuk percobaan sederhananya biasanya kebanyakan dari buku. Tapi untuk aktivitas sains dasar yang kami lakukan di rumah, itu benar-benar spontan karena hasil pengamatan anak-anak di alam seperti itu. Saya jadi bingung juga, harusnya saya jadi harus kayak berefleksi dulu ya, apakah perlu dibikinkan aktivitas terstruktur untuk anak-anak gitu. Kadang saya juga itu Mbak Arfi, ini jadi saya numpang nanya nih jadinya. Kadang saya juga agak-agak insecure, apakah benar nih saya yang niatnya pertama memegang kendali pendidikan anak-anak benar-benar full di saya di rumah, tapi saya nggak punya lesson plan untuk khusus sains yang terstruktur seperti teman-teman mungkin. Yang saya lihat misalnya pekan ini mereka bahas tentang apel, pekan depan bahas biji. Saya tuh nggak punya Mbak Arfi, jadi benar-benar benar-benar hasil pengamatan anak-anak di alam. Misalnya waktu itu kemarin mereka melihat pohon gitu, ada satu pohon yang berbeda dari pohon-pohon di sekitarnya. Pohonnya tinggi sekali, tapi batang yang utama itu sangat kecil dan ramping. Nah, itu sudah yang kita bahas sampai berminggu-minggu. Kenapa kok dia beda, terus strukturnya apa. Jadi kami lebih banyak ke itu, ke hal-hal sederhana dan spontan yang kami lakukan ketika kami jalan-jalan. Kira-kira seperti itu Mbak Firda dan Mbak Helena. Oke, Mbak. Yang pohon itu saya lihat juga tuh Mbak, jadi penasaran nih. Baca ini ada pertanyaan dari Mbak Ida Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya, untuk bahan-bahan dan perlengkapan sains yang sebaiknya ada di rumah apa saja ya Mbak? Nah bisa Mbak Elsa dulu deh, apa aja? Nah, itu saya juga bingung nih jawabannya karena saya nggak punya persiapan untuk percobaan sains di rumah. Jadi benar-benar seadanya, misalnya buka buku yang bikin telur melayang itu ada. Ini ya udah, oh ada di rumah ya udah bisa. Tapi kalau nggak ada, oh ini belum ada nih bahan yang ini, besok kita cari dulu ya gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau saya. Mungkin ini Mbak Arfi yang bisa menjelaskan lebih detail. Silakan Mbak Arfi. Oke, kalau saya pribadi pun sebenarnya juga nggak ada yang spesifik ada di rumah ya Mbak. Mungkin karena
setiap hari kita kadang bikin project ada otomatis harus ada di rumah. Nah, itu anaknya akhirnya ikut-ikutan ngulik dari proyeknya. Tetapi untuk yang khusus benar-benar yang saya desain untuk anak-anak kayaknya enggak sih. Jadi semakin saya ini mungkin agak sedikit cerita sih flashback. Jadi sebenarnya saya pun juga mengalami hal yang sama ketika membangun STEAMLab ini. Dulu pun saya berpikir bahwa kayaknya ketika kita pengen belajar mengajarkan sains kepada anak tuh kayaknya kita perlu deh semacam punya labnya di rumah seperti itu. Tapi semakin ke sini semakin saya mencoba untuk mempelajari bagaimana sih kita membangun paradigma berpikir sains untuk anak usia dini, ini semakin saya menyadari bahwa kita tuh nggak perlu kok bahan-bahan yang banyak, cukup aja anak keluar rumah, alam di sekitar mereka itu sudah memberikan laboratorium yang jauh lebih besar dari apa yang kita siapkan di rumah. Kayak gitu. Jadi mungkin yang kita siapkan di rumah itu hanya faktor-faktor pendukungnya saja. Atau kayak misalnya ketika di jalan anak tadi ketemu ulat, kemudian anak pengen nernak ulatnya, mengamati sampai proses kepompong, proses kupu-kupu bagaimana. Nah, itu yang kemudian kita desain. Tetapi secara khusus apa ya yang ada di rumah saya sendiri pun juga nggak ada secara khusus. Kalau di STEAM parenting, kenapa kita bikinnya lebih terstruktur? Ya karena kita kan sistemnya sistem kelas. Jadi kalau sistem kelas itu kita lebih pengen melihatnya lebih ke satu titik poin yang ingin kita amati, kita pelajari bersama-sama, tapi kemudian nanti bisa dipraktekkan di rumah. Tapi setelah kelas itu nanti selesai, sebenarnya kita juga harapannya adalah orang tua bisa mengadopsi nih prosesnya untuk kemudian bisa diajarkan di rumah oleh orang tua dan juga anak-anaknya. Temanya apa? Ya udah apa aja yang ada di sekitarnya itu yang menjadi tema besarnya. Yang kemudian juga menjadi karena kebetulan saya di sekolah juga, Gap. Jadi sebenarnya kan sekolah itu temanya kenapa semuanya diseragamkan karena pengen melihat satu pencapaian yang sama. Tetapi kita sebagai orang tua di rumah itu sebenarnya kita bisa memfasilitasi anak untuk lebih mengenal lingkungan di sekitarnya sesuai dengan tempat tinggalnya kita masing-masing. Jadi belajar sains itu akan menjadi berbeda ketika tinggal di lingkungan yang berbeda. Misalnya kalau saya tinggalnya di desa, anak-anak akan lebih sering ketemu dengan sawah, ketemu dengan kebun. Tentu sebenarnya yang akan dipelajari anak-anak akan berbeda dengan mereka-mereka yang tinggal di daerah pantai, di daerah pesisir, ataupun di daerah perkotaan. Nah, harapannya dengan kita mengajak anak keluar, melihat lingkungan lebih dekat lagi, mereka akan lebih mengenal lingkungannya secara lebih dekat, dan kemudian itu nanti mereka akan lebih punya pengetahuan yang bukan lebih bagus sih, lebih kuat lagi terhadap lingkungannya kayak gitu. Jadi yang di desa harusnya nggak minder dengan yang di kota, yang di kota juga nggak minder dengan yang ada di desa, nggak merasa superior juga dengan yang di desa karena masing-masing punya keunikan. Karena masing-masing juga anak mampu melihat lingkungan di sekitar mereka dengan lebih baik. Gitu sih. Oke, bisa dibilang alam itu sudah laboratorium ya yang tersedia dan fokusnya mengenal lingkungan di sekitar anak. Iya, benar. Ya benar, yang tinggal di gunung dengan yang tinggal di pantai tentu akan berbeda hasil pengamatannya. Nah, oke, selanjutnya Mbak, bagaimana cara yang efektif supaya anak tuh tertarik belajar sains? Ini nyambung juga dengan pertanyaan dari peserta. Misalnya kayak untuk memulainya gitu, untuk memulai mengajak anak belajar sains itu seperti apa? Nah, gimana Mbak Arti? Kayaknya jawabannya lagi-lagi kembali ke ini ya, kembali ke alam, nature walk kayak gitu ya. Itu yang lebih efektif banget. Jadi kalau sejak kecil anak-anak terbiasa dengan dekat dengan alam itu kayak semacam mereka akan terpantik secara alamiahnya lah. Kita dari alam, kemudian kita dekat dengan alam, lalu kita belajar tentang alam. Itu sebenarnya secara nggak langsung kita sedang memantik anak untuk dekat dengan sains. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Elsa, bagaimana Mbak?
supaya anak kurang kurang lebih sama Mbak Arfi, itu kayak senjata utama mudah murah yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa dilakukan untuk memantik mereka supaya tertarik belajar sains. Terus yang tips sederhana lainnya itu kan kalau misalnya kita ngajakin anak-anak nih, terutama ini anak saya yang bungsu ya, umur 3 tahun itu kan pasti nggak berhenti bertanya kalau di jalan. Nah, kalau bisa tuh ketika kita mendampingi mereka jalan-jalan tuh jangan menghentikan rasa ingin tahu gitu. Kadang kan kita udah males sumpek, aduh ditanya ini gitu. Jadi selama mereka bertanya dan kita masih bisa menjawab, ya dijawab gitu. Karena mereka ya itulah itu tadi, karena mereka lagi ingin tahunya, kemudian kalau misalnya nggak kita jawab nanti nggak ada rasa keingintahuannya lagi gitu. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi di rumah untuk yang lebih detail gitu. Kemudian misalnya waktu jalan-jalan tuh saya juga biasanya kan kalau misalnya anak-anak nih, namanya anak-anak kalau melihat lapangan halaman luas itu kadang mereka juga nggak sempat melihat yang lain, pengennya lari aja gitu. Itu kebanyakan curhatan beberapa teman-teman gitu. Misalnya gimana caranya supaya anak-anak bisa bermata dalam tanda petik ketika diajak jalan-jalan gitu. Apalagi ketika melihat lapangan luas, pasti mereka udah kabur aja lari, entah mau ngapain. Pokoknya nggak ngelihat kanan kiri, nggak tertarik ngelihat ada serangga atau enggak gitu. Nah itu yang pertama memang penuhi dulu kebutuhan geraknya gitu. Memang itu yang pertama, nggak mungkin kita bisa waktu kita jalan-jalan, waktu mereka lagi semangat dan pengen lari, terus kita stop, kita lihat dulu nih ada serangga di sini, itu nggak mungkin banget gitu. Itu pasti mereka nggak fokus, jadi kita biarin aja. Biasanya tuh saya nungguin, saya duduk-dudukan gitu sambil nunggu tukang sayur, mereka lari-larian sampai udah capek, baru mereka duduk istirahat. Nah waktu duduk itu, kalau mereka belum bisa dalam tanda petik bermata untuk melihat sekitar, bisa kita ajukan pertanyaan sebagai pemantik gitu. Misalnya coba lihat itu ada pohon apa ya di situ, terus lihat di dalamnya ada apa gitu. Maksudnya kita ajukan berbagai pertanyaan pemantik supaya mereka bisa melihat, misalnya fokus sama satu hal, jadi menemukan sesuatu untuk memulai. Nanti lama-kelamaan ketika kebiasaan itu dibangun, ketika sudah selesai hajatnya untuk bergerak, itu otomatis kayak mereka mencari-cari gitu, mengobservasi yang ada di sekitarnya, entah akhirnya ketemu tiba-tiba ada kumbang tanduk, ada kumbang kotoran, itu nemu sendiri. Kadang sampai sekarang tuh saya duduk-duduk aja, mereka udah nemuin sesuatu yang hal-hal yang bahkan nggak kelihatan gitu dari kita lihat duduk sini tuh nggak kelihatan, tapi mereka selalu nemu. Nah mungkin tipsnya itu kalau misal jalan-jalan, yang pertama itu penuhi dulu kebutuhan geraknya, kemudian ketika mereka belum bisa mengobservasi sendiri, ajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka bisa melihat sekitar lebih dekat gitu. Kira-kira seperti itu. Oke Mbak Elsa, itu tips penting untuk menjadikan anak bermata. Tadi baru saja ingin saya tanyakan, ternyata sudah dijawab duluan dengan Mbak Elsa ya. Oke, kemudian nih Mbak, apa yang orang tua perlu lakukan selama berkegiatan dengan anak? Misalnya saat bereksperimen atau kita menjelaskan sesuatu atau apa, terus ternyata anak-anak tidak tertarik, atau ternyata eksperimennya gagal, atau ternyata belum selesai, terus tiba-tiba anaknya kabur. Nah, kalau Mbak Elsa apa yang dilakukan? Ini kalau eksperimen ya, kalau eksperimennya Eksperimen belum misalnya. berhasil gitu ya misalnya. Hmm. Jadi kalau misalnya eksperimen, sebenarnya saya itu kan bukan guru fisika kayak Mbak Arfi ya. Jadi waktu proses eksperimen tuh sebenarnya kalau misalnya mau dinilai tuh sama-sama nggak tahunya, kita berdua nih sama-sama nggak tahu. Jadi saya tuh jadi teman mengamati bersama. Jadi jadi nggak menginterupsi, jadi saya lihat aja sampai akhirnya mereka, ya itu seperti kata Mbak Arfi tadi, kalau di sains tuh ada hipotesis, jadi kita tanyain dulu ini nanti kita jadinya apa nih kalau percobaan ini tuh jadi apa Kak gitu. Oh ini Bu katanya kalau misalnya telurnya terus ini dia bisa melayang, bener nggak ya gitu. Jadi kalau mereka udah tahu hipotesisnya, waktu dicoba ternyata kok nggak bisa ya gitu. Ayo kenapa? Kenapa nggak bisa gitu? Padahal saya juga nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Jadi saya biasanya saya balikin lagi, kenapa nggak bisa, coba ulang lagi gitu, sambil saya tugasnya pokoknya sebagai ini motivator, ayo semangat gitu, karena sebenarnya saya juga nggak tahu. Jadi saya sebenarnya kalau misalnya dalam hal eksperimen di rumah bersama anak-anak tuh saya lebih sama-sama belajar dan jadi teman mengamati bersama tanpa menginterupsi, misalnya jangan kebanyakan, awas hati-hati gitu. Selama yang dilakukan belum berbahaya menurut saya, jadi saya cuma diem dan mengamati gitu. Kalaupun ternyata hasilnya yaitu tadi karena sains ada hipotesis, kemudian hasilnya nggak sesuai sama hipotesisnya, saya coba ngajakin mereka kenapa, tadi coba diingat-ingat, mungkin dari langkah-langkah yang di buku ada yang kelewat, seperti itu. Jadi saya biasanya seperti itu aja, Mbak Firda. Oke Mbak Elsa, kalau Mbak Arfi gimana nih? Kalau ternyata di tengah eksperimen ternyata terjadi gangguan, anak kesulitan, karena kesulitan terus dia akhirnya pergi, misalnya seperti itu, gimana nih Mbak? Ya sebenarnya kalau gagal itu kalau saya sih nggak apa-apa sih, saya justru malah membiarkan anak-anak merasakan gagal
emosinya gagal itu kan beda ketika anak diberikan kesempatan untuk gagal dengan nggak pernah merasa gagal sama sekali. Nah, kemudian kita juga coba untuk nggak apa-apa kalau gagal, karena dari sains pun juga Thomas Alva Edison itu nggak cuma satu kali praktikum kemudian dia bisa menghasilkan, tapi harus sampai 1000 kali kegagalan baru kemudian dia berhasil kayak gitu. Cuman masalahnya memang biasanya adalah di mood anak. Jadi ketika anak-anak merasa gagal, kemudian udah males, aku nggak bisa kayak gitu. Nah, ketika mungkin anak adalah udah nggak mood untuk bermain lagi, ya udah kita bisa coba lagi di keesokan harinya. Nanti ketika anak sudah moodnya agak lebih baik, nanti kita bisa nih sembari berdiskusi kepada anak-anak. Tadi kenapa ya kita gagal, kemudian atau mungkin kurang ini. Gimana kalau besok kita coba lagi? Mau nggak nanti kalau kita takarannya sedikit diganti nih? Kalau tadi mungkin karena sekian, besok kita coba lagi dengan takaran yang berbeda. Nah, jadi kita aktivitasnya bisa kita ulangi ketika anaknya moodnya udah mood ada lagi. Cuman kadang ya jadi PR orang tua kan, kadang kita kok gagal, kitanya yang pengen ayo kita coba lagi saat itu juga kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya ya kita yang belajar tapi anak nggak belajar kayak gitu. Oh iya. Karena mereka udah malas duluan untuk melihat. Jadi ya udah kita oke, hari ini kita tunda terlebih dahulu, kemudian besok kita coba lagi dengan variabel-variabel yang mungkin sedikit dibedakan dari yang tadi, supaya proyeknya bisa lebih baik lagi, nggak gagal lagi gitu. Nah, perlu juga nih ketika kita memang mau eksperimen, orang tuanya yang coba duluan. Jadi dengan mencoba duluan, kita akan lebih bisa meminimalisir kegagalan tadi. Karena kan kadang ketika ada eksperimen, langsung aja yuk kita bikin, tapi kita ngeblank sebenarnya, nanti hasilnya mau kayak gimana, ujung-ujungnya ternyata malah gagal bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau orang tua udah coba duluan, bereksperimen, kemudian udah tahu takarannya, itu nanti kan akan lebih bisa menjawab ketika misalnya percobaan bareng anak gagal. Karena kita udah punya pengalamannya terlebih dahulu gitu. Saya banyak ketawa tuh kayak berkaca sama penjelasannya Mbak Arfi. Itu saya tuh kadang kayak gagal terus si anaknya udah ngambek duluan, kitanya kayak ayo lagi dikit lagi gitu. Pokoknya ya gemes ya Mbak. Kok jadi orang tuanya yang ini ya, padahal kan niatnya mau ini ngajarin anak begitu, malah kitanya yang terobsesi gitu. Jadi kalau dari Mbak Elsa, menjadi teman main bersama anak gitu ya, jadi nggak kebanyakan komentar gitu, kayak kita perlu nahan komentar dulu ya gitu, kayak bukan di situ, aduh hati-hati nuangnya itu kan tumpah gitu, kayak perlu kita pause dulu yang bagian itu. Sama dari Mbak Arfi, kita bisa coba duluan ya supaya meminimalisir kegagalan. Oke, nah kalau yang tadi waktu persiapan dan selama berkegiatan. Nah, sekarang kalau setelah berkegiatan nih Mbak, apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Misalnya kayak apa, membuat dokumentasi seperti membuat jurnal, atau mungkin akan menyusun portofolio, atau bagaimana nih kalau dari Mbak Arfi? Kalau dari saya mungkin jurnal enggaknya tergantung dari tujuan kita membersamai anak sih ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita tujuannya adalah kayak tadi misalnya kayak untuk yang homeschooling, memang anak-anak butuh jurnal yang lebih rapi, kemudian butuh bukti fisiknya juga. Mungkin setelah setelah berkegiatan didokumentasikan. Itu lebih ke dokumentasinya ya Mbak ya, maksudnya ya. Apakah perlu didokumentasikan atau enggaknya ya, kayak gitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya justru jarang banget mendokumentasikan untuk proyeknya anak-anak. Karena ketika membersamai anak-anak itu kayak yang ya udah HP-nya udah ditinggal kayak gitu, kita udah fokus ke anak-anaknya. Jadi jarang sekali untuk mendokumentasikan proyeknya anak-anak, karena ya mungkin saya tidak punya kepentingan untuk atas dokumen proyeknya anak-anak. Yang pertama adalah yang itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah membersamai anak-anak adalah kita membangun dialog kepada anak-anak. Jadi kalau belajar sains itu sebenarnya dengan dialog itu kita juga sedang ngajarin anak kok bagaimana berpikir, dan itu tidak lain juga merupakan bagian dari sains. Karena dengan kita berdialog kepada anak akan menceritakan kembali apa yang sudah dikerjakan tadi. Itu kan secara tidak langsung kita sedang mengamati bagaimana anak membangun
anak mengambil keputusan, bagaimana anak mengambil sikap, kemudian bagaimana anak membuat kesimpulan. Nah, itu yang sebenarnya dalam proses dialog tadi sedang diceritakan oleh anak. Maksudnya anak itu sedang presentasi kepada kita dalam bentuk yang tidak baku. Tetapi dari presentasi anak, kita sedang melihat apakah anak ini dalam berpikirnya sudah sistematis, sudah runut, sudah lebih baik lagi, begitu. Walaupun tahapan sistematisnya tentu nggak bisa kita samakan ya dengan orang dewasa. Karena untuk anak usia dini, itu Mbak Helena. Oke, terima kasih Mbak Arfi. Nah, kalau dari Mbak Elsa sendiri gimana nih Mbak setelah berkegiatan sains dengan anak-anak, apa yang perlu dilakukan atau yang biasa Mbak Elsa lakukan? Ya benar penjelasannya Mbak Arfi tadi udah diwakilkan karena saya ada kepentingan nih dalam proses belajar anak-anak. Jadi saya untuk proses dokumentasinya biasanya tuh karena menemani anak-anak nggak mungkin difoto, agak susah ya kalau sambil pegang HP. Jadi biasanya saya sebelumnya biasanya alat dan bahan, kemudian dan hasil akhirnya. Nah, itu untuk yang saya simpan untuk portofolio anak-anak yang nanti saya masukkan ke evaluasi hasil belajar. Nah, kalau untuk dari anak-anak sendiri, biasanya kami tuh ada evaluasi untuk satu term, misalnya nanti mereka pilih kan ada misalnya dari subjek belajar yang sains, nanti mereka pilih satu percobaan yang sudah pernah dilakukan atau satu hal yang sudah pernah diamati, nanti mereka presentasikan. Benar kata Mbak Arfi tadi, biasanya itu yang kami lakukan. Jadi misalnya nih sudah ada dalam satu term ini kita belajar 3 hal gitu. Misal 3 hal itu nanti mana yang menurut dia paling menarik untuk dibawakan, nanti dia presentasikan mulai dari mengamati apa aja, terus hal-hal yang dilakukan seperti itu. Meskipun ya itu sederhana sih, nggak seperti presentasi kita yang jelimet. Jadi dia cerita. Biasanya kalau untuk proses evaluasi itu lebih ke ayahnya karena saya selalu mendampingi, jadi agak susah buat nilai. Jadi butuh orang di luar yang bareng anak-anak tuh ayahnya gitu. Jadi biasanya dia presentasi ke ayahnya tentang proyek yang paling menarik dari yang sudah dia lakukan selama 1 term. Biasanya itu yang saya lakukan, Mbak. Oke, Mbak Elsa bisa kalau yang buat anak yang masih kecil gitu, maksudnya yang di tahun ke bawah. Nah, itu bentuk kayak journaling atau presentasinya itu seperti apa sih, Mbak? Untuk anak yang belum masuk fase akademis, saya nggak ada evaluasi seperti itu sih, Mbak Helena. Mungkin kalau untuk adik-adiknya, itu ya cuma ngobrol biasa sih, ngobrol, nggak ada presentasi karena dia belum masuk ke fase akademisnya. Tapi untuk kakak yang udah mulai grade 2, jadi itu udah mulai ada presentasi, ada evaluasi dalam bentuk dia menceritakan ulang, gitu, dalam bentuk menarasikan apa yang sudah dilakukan, jadi seperti itu. Tapi untuk adik-adik, itu evaluasinya sih nggak ada sih, cuma ngobrol biasa. Kemudian untuk jurnalnya pun mereka juga nggak melakukan atur jurnal. Jadi yang melakukan yang punya catatan secara terstruktur itu yang punya portofolio itu masih yang masuk di fase akademis. Untuk yang anak usia dini masih belum ada. Oh, oke. Dari orang tuanya sendiri atau kayak Mbak Elsa bikin jurnalnya juga atau bagaimana, Mbak? Kalau untuk yang anak usia dini ya Mbak Helena. Untuk anak usia dini itu kebetulan saya nggak harusnya sih mungkin ada yang rajin nyatetin ya, tapi kalau saya nggak sih, saya cuma ini kalau untuk anak usia dini itu saya kalau Mbak Helena tahu ada STPPA dari Diknas, saya tuh cuma centang-centang itu doang. Oh ini centang-centang udah oke. Masya Allah, astagfirullah. Kadang saya ya Allah ini anak yang terakhir kok saya cuekin gitu. Kadang saya juga merasa bersalah. Cuma untuk yang anak usia dini memang fokusnya itu saya masih nggak evaluasi seperti itu. Jadi asal yang di Diknas sudah terlewati, saya sudah cukup dan saya lebih fokus mungkin ke habit trainingnya. Kalau untuk kakak-kakak mungkin lebih detail untuk jurnalnya. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Oke Mbak Elsa, kemudian dalam rangka menghubungkan antara sains dan Al-Quran itu gimana cara memilih ayat atau hadis atau asmaul husna yang tepat dihubungkan dengan materi sains. Kita persiapkan ayatnya dulu atau kita lihat fenomena terus kita sambungkan atau bagaimana caranya Mbak Elsa? Oh iya, ini penjelasan tentang Al-Quran dan sains tadi udah dijelaskan sangat detail sama Mbak Arfi ya. Saya juga sampai catat itu Mbak Arfi, Masya Allah. Banyak yang jadi benar kalau misalnya yang Masya Allah. Jadi kalau yang kami lakukan di rumah, itu kan karena saya nggak punya persiapan apa-apa. Ketika jalan-jalan itu kan saya nggak hafal Al-Quran juga, saya nggak bawa Al-Quran. Jadi karena misalnya contoh sederhananya melihat awan gitu. Kemudian ya saya menyampaikannya kalau dialog iman ketika berjalan-jalan sama anak-anak tuh semampu saya, karena saya kan nggak hafal isi Al-Quran.
Kemudian waktu di rumah baru saya bahas, misalnya coba Kak, coba kita lihat yuk di Al-Qur'an ayat apa aja gitu yang membahas tentang awan Kak gitu. Nah, itu biasanya saya terbantu sama Quran.com. Jadi saya langsung cari di situ, misalnya saya masukin ayat apa yang mau dicari, misalnya tentang awan, nanti dia akan muncul beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang awan. Kemudian ya udah kita bahas, itu masuk ke Quran Study ataupun bisa lanjut ke Quran Journaling, bisa langsung gabung. Kalau untuk Asmaul Husna, sebenarnya kalau misalnya Asmaul Husna itu kan satu nama Allah itu bisa sangat luas pemaknaannya. Jadi bisa kita sambungkan dengan berbagai materi sains yang sedang dibahas gitu. Jadi saya sebenarnya kalau misalnya pilih ayatnya tuh saya nggak bawa ayat dulu. Jadi saya jalan-jalan karena spontan. Baru waktu di rumah tuh kita bahas, kita cari kira-kira tadi yang paling membuat mereka menarik apa. Misalnya tentang daun, tentang pohon. Jadi mereka tuh yang ada di pikiran anak-anak itu ternyata semua yang kita amati di alam itu semua ada di Al-Quran. Jadi goalnya tuh seperti itu sih. Jadi coba kita lihat yuk, tadi ini ada loh di Al-Quran ternyata. Jadi yang kita lakukan seperti itu, Mbak Firda. Oke, baik Mbak Elsa. Kalau Mbak Arfi seperti apa Mbak? Cara menghadirkan ininya? Ayatnya dulu atau bagaimana? Oke, ini sambil ke sana, suara saya jelas ya Mbak? Jelas nggak? Jelas Mbak. Soalnya gitu Mas saya. Oke. Jadi kalau ini berdasarkan dari riset pribadi juga, membersamai dan juga mengisi kelas-kelas yang sains dan juga Al-Quran, kemudian saya dapat kesimpulan pribadi ketika membersamai anak itu untuk anak yang usia dini itu akan lebih baik kalau kita mengajarkannya dengan mengenalkan anak terhadap sifat wajibnya Allah terlebih dahulu. Paling enggak 20 sifat wajibnya Allah itu kita sampaikan terlebih dahulu kepada anak sehingga anak bisa lebih dapat pemahaman lebih baik tentang Allah sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayatnya Allah. Karena di ayat Al-Quran itu kan misalnya kita kan sering menjumpai yadullahi, tangan Allah kayak gitu. Terus kemudian kayak Allah menyampaikan kalau tangan Allah ini kemudian tiba-tiba anak nggak belajar mengenai sifat wajibnya Allah, itu kan anak akan memaknai, oh Allah ternyata punya tangan ya, misalnya kayak gitu. Jadi memaknai Al-Qur'annya takutnya nanti malah akan lebih apa ya, maknanya terlalu gini. Gampangnya lebih enak kayak gini. Ketika kita mau menjelaskan tentang konsep tentang Al-Quran, anak kan harus kenal dengan penciptanya terlebih dahulu. Bagaimana anak bisa mengenal penciptanya, kita bisa mengenalkannya dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, sifat apa yang bisa kita sampaikan kepada anak itu adalah paling nggak sifat wajibnya Allah yang ada 20 ayat. Sifat wujud, wajib, dan bako, dan seterusnya. Dengan anak mengenal sifat tersebut, misalnya nih kita sudah selesai mengenalkan anak sifat bahwa Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk kayak gitu. Nah, nanti ketika anak mulai belajar Al-Quran, kemudian anak menemui kalimat-kalimat yang di sana seolah-olah mengatakan yadullah, tangan Allah, anak akan bisa menemukan jawaban, oh kalau Allah itu nggak sama kok dengan makhluk, bagaimanapun kita membayangkan Allah, ya Allah itu nggak akan seperti itu, kayak gitu. Terus kemudian jadi sehingga anak udah bisa punya pengalaman lebih baik lagi karena mereka udah kenal dengan sifat-sifatnya Allah itu bagaimana, sehingga ketika menjurnal Al-Quran itu nanti mereka bisa lebih tepat lagi dalam mensifati Allah. Nah, kemudian setelah selesai kita ajarkan mereka dengan sifat wajibnya Allah, baru ini kita bisa mengajak anak untuk menjurnal Al-Quran, tapi mungkin ayat yang kita pilih adalah ayat-ayat yang tidak multitafsir, yang anak sendiri bingung ini maknanya kayak gimana. Jangankan anak, kita sebagai orang tua aja kadang juga masih multitafsir mungkin. Jadi kita memang ambil ayat-ayat yang di sana mudah dipahami oleh anak-anak, kemudian dengan bahasa yang simple juga, dan ada proyek-proyek yang mungkin bisa kemudian kita lakukan dari ayat tersebut. Dan juga usahakan kita pun sebagai orang tua juga nggak berhenti belajar. Jadi kan kita pengennya anak-anak
lebih dekat lagi dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Tetapi jangan-jangan kita terhadap diri kita sendiri lupa untuk belajar kembali mengenai Al-Quran, lupa untuk ngaji kembali, kayak gitu. Pengennya anaknya bisa mengaji lebih baik, tapi kitanya yang pengetahuannya nggak nambah kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebelum ke anak, usahakan kita juga sebagai orang tua belajar terlebih dahulu juga dan terus belajar. Gitu. Betul. Intinya memang dari orang tuanya dulu ya, Mbak. Harusnya. Orang tuanya terlebih dahulu. Ya, benar. Mbak, ini satu lagi nih Mbak, sebelum closing statement ya. Ini dari teman-teman yang ikut ada yang nanya nih, untuk kalau yang tadi ada anak yang begitu lihat lapangan lari gitu ya, lari malah susah untuk nyuruh diam untuk melihat lebih detail gitu. Tapi ada juga anak-anak yang kayak lebih suka di dalam rumah kayak gitu ya, anak rumahan lah kayak gitu. Nah, bagaimana nih untuk mengajak mereka untuk kayak semacam nature walk seperti itu. Lalu juga biasanya kalau di kota gitu, di perkotaan itu kan kebanyakan itu susah untuk menemukan kayak lapangan, taman gitu ya, atau lahan gitu yang kita bisa untuk eksperimen untuk nature walk seperti itu. Nah, gimana nih menyiasatinya? Oke, dari Mbak Arfi gimana Mbak? Ada tipsnya? Okay. Kayaknya kalau kita lihat ikan itu kan sampai kapanpun nggak akan menjadi pelari yang baik karena dia adalah perenang kayak gitu. Sama halnya sebagai orang tua itu sebenarnya kita punya modal yang cukup baik untuk lebih mengenali anak-anak. Jadi ketika anaknya di rumahan, mungkin anaknya yang suka di rumah, ya udah kita explore beneran apa yang ada di rumah gitu. Kayak misalnya di rumah ini kan sebenarnya banyak banget yang bisa kita kerjakan. Alat rumah tangga kah, ataukah misalnya anak suka ulik-ulik dengan alat elektronik, kemudian kita ajak anak untuk masak-masak, atau apapun kegiatan yang ada di rumah itu sebenarnya juga banyak hal yang bisa kita explore. Apakah yang demikian itu kemudian tidak bisa nanti takutnya anak nggak kenal nih dengan alam di sekitarnya? Belum tentu. Karena dengan mengajak anak misalnya berkegiatan di rumah seperti masak tadi, kemudian benerin rumah, beres-beres rumah, justru nanti kita bisa siapa tahu anak itu akan sainsnya ditemukannya di sana kayak gitu. Kayak Marie Kondo yang ahli tata kelola rumah, bener itu kan juga nggak mungkin akan didapatkan kalau nggak yang tiap hari ngulik-ngulik rumah. Kayak gitu. Artinya nggak apa-apa kalau memang anaknya nggak suka jalan ke rumah, apa nih yang bisa dilakukan di rumah yang benar-benar bisa memantik semangatnya anak untuk belajar. Sesimpel misalnya ngajarin bagaimana agar lipatan baju itu menjadi jauh lebih simetris, itu kan di sana ada sainsnya juga sebenarnya. Proses ngelipatnya kayak gimana, kemudian anak nanti juga akan belajar simetris itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi di rumah pun kita juga udah menemukan sains. Terus untuk yang di perkotaan bagaimana? Di perkotaan ini kan nggak ada lapangan. Nah itu tadi sebenarnya. Jadi sains itu harapannya akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang memang berasal dari daerahnya masing-masing. Kalau di kota, tentu harapannya adalah outputnya berbeda dengan mereka yang tinggalnya di desa. Dengan mereka mengenal kotanya, mereka bisa memahami kekurangan dan kelebihan apa yang ada di kotanya. Justru di situ mereka nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang problem solver untuk di daerah di sekitarnya. Nah, kasusnya berbeda dari yang di desa. Jadi kan sebenarnya kita ngajarin anak belajar itu di mana tempat tinggalmu, disitulah kamu jadilah expert untuk daerahmu kayak gitu. Kalau di sekolah kan kita nggak bisa. Sekolah itu kan semuanya harus bisa meratakan dari yang tinggalnya di kota sampai yang di desa, mata pelajarannya semuanya sama. Yang diserap anak-anak sama. Kenapa sama? Karena harus ada satu aturan yang jelas yang bisa digunakan secara nasional. Nah, sebagai orang tua, kita bisa memanfaatkan celah kekurangan tersebut untuk menggali potensinya anak agar anak ini tumbuh maksimal sesuai dengan di mana tempat dia tinggal, kayak gitu.
Jadi kalau kamu yang di desa, ya kamu harus expert nih. Kalau jadi petani, jadilah petani yang expert kayak gitu. Kalau kamu tinggal di kota, ya jadilah tata kelola yang expert di bidangmu kayak gitu. Dan itu semuanya juga belajarnya melalui sains juga kok. Oke, terima kasih Mbak Arfi. Nah, terpecahkan. Kalau dari Mbak Elsa ada tips apa nih Mbak? Masya Allah, ini sudah dijawab jelas sama Mbak Arfi. Mbak Arfi, kayak saya juga jadi belajar gitu ya. Ternyata kita memang harus mengenal lebih dekat siapa anak-anak kita. Jadi nggak ngejudge gitu, oh dia nggak mau ini, berarti dia nggak bisa gitu. Tapi kita harus kayak mengenal anak kita lebih dekat. Terima kasih ya Mbak Arfi loh, saya jadi bilang terima kasih. Jadi sudah dijelaskan sama Mbak Arfi tadi. Masya Allah. Saling belajar kita di sini berarti ya Mbak. Iya benar, Masya Oke, Allah. oke. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa hal yang memang kami ingin ketahui juga, tapi karena sudah jam 2:06, sayang sekali kita harus akhiri dulu sesi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Arfi dan Mbak Elsa ini. Nah, sebelum Mbak Arfi dan Mbak Elsa membagikan closing statement-nya, saya informasikan kepada teman-teman peserta untuk mempersiapkan diri karena acara berikutnya adalah foto bersama dan sesi breakout room. Jadi mohon jangan live meeting dulu ya. Oke, silakan Mbak Elsa berikan closing statement. Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali nih siang ini diajakin ngobrol sama Mbak Firda, Mbak Helena, dan bisa banyak belajar dari Mbak Arfi juga, bahwa ternyata untuk sains itu nggak cuma sekedar tentang percobaan dan eksperimen, tapi banyak hal yang akan bisa kita lakukan dari sains, dan bagaimana cara kita menyambungkannya dengan Al-Quran, dengan cara-cara yang menyenangkan, dan yang perlu diingat, tadi Mbak Arfi ingatkan lagi bahwa yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak supaya mereka tidak ketika melanjut ke Quran journaling adalah dengan mempelajari sifat-sifat wajib Allah gitu. Itu dari saya closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Silakan Mbak Arfi. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya saya juga belajar banyak nih Mbak Alif. Jadi saya tadi juga ini ngantongin banyak sekali ilmu dari kegiatannya Mbak Alif bersama anak-anak. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini. Kemudian satu kata kuncinya sih sebenarnya mau setua apapun kita tetap walaupun di rumah aja tetap jadi ibu itu ayo kita semangat untuk belajar. Karena dengan belajar itu kita akan menjadi teman yang asik bagi anak untuk ngobrol bahkan sampai anak usia tua nantinya. Yang menjadi gap antara anak sama orang tua itu kan sebenarnya kadang karena anak terus bertumbuh tetapi orang tuanya yang nggak bertumbuh, sehingga ketika dewasa anak-anak akan lebih senang untuk ngobrol dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain karena mereka merasa teman-temannya lebih up to date informasinya dibandingkan dengan kita sebagai orang tua. Nah, sebagai orang harapannya setelah di sini, ayo kita bertumbuh bersama. Kalau anak-anak kita selalu bertumbuh, kita sebagai orang tuanya jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Kita jangan mau terus semangatnya untuk juga terus bertumbuh agar kita selalu menjadi teman yang asik untuk ngobrolnya anak-anak bahkan ketika mereka sudah tua nantinya gitu. Oke, jadi mari jadi ibu pembelajar begitu ya Mbak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas perkenan Mbak Arfi, Mbak Elsa untuk memenuhi undangan kami, membagikan banyak ilmu, sudah banyak sekali catatan saya, catatan teman-teman di rumah juga sepertinya sudah banyak juga. Oke, semoga semua yang Mbak Arfi dan Mbak Elsa sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih banyak untuk Mbak Arfi dan Mbak Elsa. Selanjutnya kita akan foto bersama dulu untuk mendokumentasikan momen berharga di siang hari ini. Oke, silakan Mbak Helena. Oke, nah tolong nunggu ini on cam ya. Oke. Oke, nah mulai muncul. Wah, senangnya bisa. Terima kasih loh. Apakah di sini ada ayah juga atau ada ibu-ibu semua ini? Oke, udah siap ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, adakah yang mau ini? Yang mau on cam dulu? On cam dulu.
Oke, 1, 2, 3. Bentar, slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Udah nih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih semua peserta. Terima kasih Mbak Elsa, Mbak Arfi. Setelah ini kita akan masuk sesi breakout room, teman-teman. Jadi sebelum masuk breakout room, jika Mbak Arfi dan Mbak Elsa ada kegiatan lain, diperbolehkan untuk live meeting. Namun jika ingin mengikuti sesi ini, tentu sangat diperbolehkan, begitu Mbak. Oke ya, kita akan membagi peserta ke dalam breakout room. Silakan teman-teman peserta nanti akan berdiskusi dengan sesama peserta tentang insight yang didapat selama acara dan rencana tindak lanjut ke depan itu seperti apa, begitu. Waktunya 10 menit. Ini saya izin pamit ya Mbak, karena kebetulan tidak ada yang bantu ngomong anak yang kecil. Karena iya, oke Mbak. Oke. Jadi ya, saya mungkin nggak bisa ikut untuk yang sesi yang berikutnya. Saya izin pamit sampai di sini. Semoga acara setelahnya tetap berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Arfi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Firda, Mbak Helena, saya juga izin live dulu dari Zoom ya, karena anak mau ngaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Elsa. Oke, alhamdulillah, terima kasih yang teman-teman yang masih ada di sini nih, habis ngobrol-ngobrol di breakout room. Oke, ada yang mau sharing nggak nih dari para peserta tadi, gimana nih, yang membagikan insight mungkin atau hasil diskusinya tadi? Boleh aku? Oke, silakan. Maaf ya, aku off cam, makasih ya. Sebenarnya perkenalkan saya Fitri Handrini yang juga bagian dari ekosistem Ibu Pembaru, tapi tim kami lebih ke sifatnya budidaya ataupun di bidang agri. Nah, apa yang udah disampaikan tadi tuh menurut aku sangat kebantu sekali ya, soalnya dari hal yang sama ini aku merasa apakah aku salah kalau aku ngejalanin itu random aktivitasnya dan memang kembali ke anak. Nah, untuk nature walk dan sebagainya memang aku udah dari dini ngajakin anak dan aku pun sendiri suka. Nah, sempat ngerasa kok dia itu kayaknya keren ya, kayak terstruktur, rapi. Nah, rupanya yang lebih baik tuh justru memang sifatnya yang seperti ini daripada kita terstruktur tapi nggak ada apa ya dampak ke depannya ataupun tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Dan menarik juga menurutku ternyata untuk mengenal Allah itu untuk anak-anak yang prasekolah ataupun anak usia dini itu bisa dari 20 sifat wajib Allah, dan itu ngerasa oke, ini lebih asik nih. Dan aku udah yang awalnya mikir harus ayat itu udah pusing duluan karena kan kita aja kurang paham gitu kan, apalagi yang harus kita sampaikan anak usia kecil itu bagaimana. Nah, kebantu banget. Terima kasih ya tim panitia, keren. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Fitri Handrini dari Pontianak ya Mbak? Betul Mbak, Pontianak. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau membagikan insight-nya apa aja nih yang udah dipelajari hari ini? Gimana? Oke, cukup. Nah, oke, kalau gitu terima kasih ya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semua telah meluangkan waktu ngopi bareng di Coffee for Change persembahan Baiti Jannati Home Team dan Sekolah Alam Semesta sebagai bagian dari Ibu Pembaharu. Oke, semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga membawa berkah untuk kita semua. Oke, sebelum menutup acara kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman semua.